Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janman Al-Fatir, kelas 8G, nomor absen 18. Saya akan membuat video keselamatan di jalan raya. Keselamatan di jalan raya. Sejak belakangan ini, tingkat kecelakaan jalan raya semakin meningkat. Banyak nyawa korban dalam tragedi tersebut. Oleh karena itu, kita seharusnya waspada dan berusaha mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya itu. Langkah-langkah salah satu usaha mengurangkan tingkat kecelakaan jalan raya adalah dengan memberi pendidikan tentang peraturan di jalan raya kepada siswa. Contohnya melalui mata pelajaran PKJR, Pendidikan Keselamatan Jalan Raya. Siswa diberikan informasi tentang maksud, simbol-simbol dan papan keselamatan jalan raya dan langkah-langkah keselamatan yang harus diambil ketika berada di jalan raya. Ini dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya. Di samping itu, kita hendaklah menjadi pengguna jalan raya yang baik, tertib, dan mematuhi peraturan yang ada. Meningkatnya kemacetan pada jalan perkotaan maupun jalan luar kota yang diakibatkan bertambahnya kepemilikan kendaraan, terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya, dan belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas yang ada merupakan persoalan utama di banyak negara. Telah diakui bahwa usaha benar diperlukan bagi penambahan kapasitas, di mana akan diperlukan metode efektif untuk perancangan dan perencanaan agar didapat nilai terbaik bagi suatu pembiayaan dengan mempertimbangkan biaya langsung maupun keselamatan dan dampak lingkungan. Jaringan jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan yang sangat penting dalam sektor perhubungan, terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa. Keberadaan jalan raya sangat diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dan dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang merupakan sentra produksi pertanian. Namun keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya, karena kecelakaan mengakibatkan kemiskinan terhadap keluarga korban kecelakaan. Karena sebagian besar kejadian kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena faktor manusia, sehingga langkah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya penggunaan sistem lalu lintas, dapat dilakukan melalui 1. Pendidikan mulai berlalu lintas sejak seorang anak masuk sekolah taman kanak-kanak. B. Penyuluhan melalui media massa. C. Pusat Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas (PPKL). 2. Perbaikan peraturan perundangan. A. Tata cara pengemudi. B. Penegakan hukum. A. Pengertian jalan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Disebutkan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diundangkan setelah Undang-Undang Nomor 38 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung. B. Pengertian jalan raya. Jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri berikut. 1. Digunakan untuk kendaraan bermotor. 2. Digunakan oleh masyarakat umum. 3. Dibiayai oleh negara. 4. Penggunaannya diatur oleh Undang-Undang Pengangkutan.
C. Pengertian keselamatan di jalan raya. Suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana manusia, dan rambu atau peraturan. D. Klasifikasi jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang No 38, jalan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jalan menurut fungsi terdiri dari 1. Jalan arteri. A. Jalan arteri primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota jenjang ke-1 yang berdampingan atau menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang kedua. Kurung buka R. Desutama 2007 kurung tutup. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri primer adalah sebagaimana berikut. 1. Kecepatan rencana 60 km per jam. 2. Lebar badan jalan 8,0 meter. 3. Kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 4. Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan dapat tercapai. 5. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal lalu lintas lokal. 6. Jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. B. Jalan arteri sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke-1 atau menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder lainnya, atau kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder kedua. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri sekunder sebagaimana di bawah ini. 1. Kecepatan rencana 30 km per jam. 2. Lebar jalan 8,0 meter. 3. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dari volume lalu lintas rata-rata. 4. Tidak boleh diganggu oleh lalu lintas lambat. 2. Jalan kolektor. Jalan kolektor primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antara kota kedua dengan kota jenjang kedua atau kota jenjang 1 dengan kota jenjang ketiga. Kurung buka R. Desutama 2007 kurung tutup. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan kolektor primer adalah seperti berikut. 1. Kecepatan rencana 40 km per jam. 2. Lebar badan jalan 7,0 meter. 3. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata. 4. Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan tidak terganggu. 5. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal lalu lintas lokal. 6. Kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki daerah kota. Jalan kolektor sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder lainnya, atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan kolektor adalah A. Kecepatan rencana 20 km per jam dan B. Lebar jalan 7,0 meter. 3. Jalan lokal. Jalan lokal primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan parsil, kota jenjang kedua dengan parsil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. Kurung buka R. Desutama 2007 kurung tutup. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal primer sebagaimana berikut. A. Kecepatan rencana 20 km per jam. B. Lebar badan jalan 6,5 meter. C. Jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa. Jalan lokal sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan perumahan, atau kawasan sekunder kedua dengan perumahan, atau kawasan sekunder dan seterusnya dengan perumahan. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal sekunder seperti di bawah ini. A. Kecepatan rencana 10 km per jam. B. Lebar jalan 5,0 meter. 4. Jalanan lingkungan. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri-ciri seperti pada tabel 2.1 sebagai berikut. Jenis aktivitas di jalan raya. 1. Aktivitas berjalan kaki. Berjalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan berjalan kaki, baik di pinggir jalan trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki, ataupun menyeberang jalan. Untuk melindungi pejalan kaki dalam berlalu lintas, pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyerbangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki.
A. Kewajiban berjalan kaki. 1. Berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi berjalan kaki atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi berjalan kaki. 2. Menggunakan bagian jalan yang paling kiri apabila membawa kereta dorong. 3. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan.